Baik pemirsa, Masya Allah, tabarakallah, kembali di indahnya Ramadan. Di segmen kedua ini kita akan memperdalam materi kita yang menarik sekali. UAS akan menyampaikan perkara-perkara apa saja yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Rahmat, matta'anallahu bituli umurihi. Amin. Panjang umur beliau, berkah ilmunya untuk kita semua. Amin. Ustadz Sofyan sehat senantiasa. Adik-adik, ibu-ibu, hadirin semua jamaah yang ada di rumah menantikan saat-saat yang penuh dengan keberkahan. Semoga kita selalu istiqomah insyaallah. Amin. Salat kita dengan salatnya Nabi dan sahabat Nabi itu sama apa enggak sama? Sama. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Puasanya sama apa enggak sama? Sama. 29 hari atau 30 hari. Lalu kemudian bayar zakatnya sama, nisabnya juga. Hajinya sama, umrohnya sama. Terus yang beda itu di mana? Bedanya itu adalah rasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Di situ letak perbedaan. Takut mereka itu lebih. Makanya kalau ada yang nanya, kenapa kita ini puasa-puasa terus? Lihat ujung ayatnya. La'allakum tattaqun. Supaya muncul dalam hati itu rasa takut. Jadi kalau kita baca bagaimana takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijrah. Di tahun yang sama lahirnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau tinggal di Kufah. Nama populernya sampai di tempat kita Imam Hanafi. Beliau suatu ketika di bawah panas terik. Sementara di samping itu ada pohon rindang. Lalu orang bertanya, Imam Hanafi, kenapa engkau kena panas? Kan di samping ada pohon yang rindang. Bernaung saja di bawah pohon itu kan teduh tenang. Kata Imam Hanafi, orang yang punya pohon ini ngutang ke saya. Terus, ya kalau ngutang orang itu, berarti dia bernaung di situ ngambil manfaat. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau ngambil manfaat dari pinjaman berarti riba. Enggak mau bernaung di bawah pohon hanya. Padahal kalau dia bernaung di situ, emang yang punya pohon rugi? Enggak. Tapi takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita, jangankan bernaung, pohonnya kita potong. Kita bawa pulang, yang punya marah, kenapa dipotong? Kamu ngutang kan sama saya? Bolak-balik ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik, nangis, iktikaf. Tapi takutnya itu yang perlu ditanamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, pegangan ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam bidang tasawuf, bercerita tentang orang, sholatnya lengkap, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya, tapi hisabnya lama sekali di akhirat. Gara-gara apa? Ternyata dia pulang dari kenduri, kondangan, makan daging, dagingnya nyangkut. Nggak sabar sampai pulang ke rumah, itu kan nyangkut, mengganggu sekali. Lalu kemudian di tengah perjalanan, dia ambil ranting kayu yang tumbuh di depan rumah tetangga. Alhamdulillah, lepas masalah. Ternyata itu di akhirat menjadi penghalang, hisabnya lama sekali. Jadi kalau ranting kayu di depan, kira-kira yang punya rumah rugi nggak ranting itu diambil? Enggak, itu sampah. Tapi begitulah lamanya. Kita, berapa bunga mawar tetangga yang sudah habis? Bukan cuma ranting, sama pot-potnya sekalian. Ah, nggak apa-apa kok, orang cuma gini aja. Makanya sahabat itu mengatakan, ada perbuatan-perbuatan yang kamu anggap sepele, kamu anggap itu sebesar ujung rambut, tapi kami dulu di zaman Nabi menganggapnya itu sebesar bukit Uhud. Kita nyepelekan, ini dosa. Insya Allah istighfar 3 kali selesai. Meremeh-temehkan. Ingat, orang terpleset biasanya karena kerikil kecil. Orang jatuh biasanya kena kulit pisang. Orang biasanya terjatuh karena lubang kecil. Kalau ada sumur besar, dia akan hati-hati. Ingat, yang hari ini kerikil, yang kita anggap sepele, kecil-kecil,
itu akan menjadi bukit besar menghalang kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Wahab. Karena kampungnya itu di dekat Sungai Rokan, dikenal dengan nama Syekh Abdul Wahab Rokan. Beliau mendapatkan tarekat Naqsabandiyah dari ulama besar di Jabal Abi Qubais namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi mendapatkan itu dari Syekh Sulaiman Al-Qarimi. Syekh Sulaiman Al-Qarimi mendapatkan itu dari Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi mendapatkan itu dari Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsabandi. Maka disebut tarekat itu Khalidiyah karena nama Syekh Khalid ini. Terus ke atas Ustaz, nggak ingat lagi. Lalu kemudian beliau itu dalam fotonya yang tersimpan, nanti bisa dicek di internet, Syekh Abdul Wahab Rokan, kepalanya itu di atas setelah pakai peci begini, ditutup pakai kain. Ada orang nanya saya, Ustadz kenapa beliau kepalanya ditutup pakai kain? Saya bilang mungkin biar supaya matanya jangan lihat kanan kiri. Karena mereka warak menjaga. Lalu kata khalifah ini, bukan itu Ustadz. Apa jawabannya? Karena kalau beliau lewat di suatu jalan atau lagi pergi ke masjid, lalu kemudian lewat di depan rumah orang itu banyak pohon kayu dan ada cahaya matahari, dia tidak mau dihisap karena sudah numpang bayang-bayang pohon kayu. Lama saya merenung, sudah berapa pohon kayu yang saya lewati, dan berapa bayang-bayang menaungi saya, dan berapa rumah tempat saya minta maaf. Ya Allah, betapa. Makanya kalau ada orang mempermasalahkan, kenapa Nabi itu beristighfar? Wallahi demi Allah, inni astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar dan minta ampun kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Dosa Nabi itu apa? Karena kita nganggap yang namanya dosa itu minum khamar, berjudi, berzina. Mereka menganggap dosa itu apa? Lalai sedikit saja, sedetik saja. Maka ada ungkapan hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Yang kita anggap perbuatan baik, tapi bagi mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, itu merupakan perbuatan yang sangat besar hisabnya nanti di akhirat. Insya Allah kita semua diselamatkan itu. Amin, amin. Dengan pendidikan Ramadan ini, ada seorang wali Allah namanya Imam Ibrahim bin Adham. Dia langkahkan kakinya pertama, langkah kaki kedua, dia mundur lagi. Temannya sebelah nanya, kenapa kamu mundur lagi wahai imam? Pada saat kulangkahkan kaki pertama, aku tahu tujuannya untuk apa. Pada saat kulangkahkan yang kedua, aku tidak tahu, maka aku khawatir nanti aku dihisab dan aku tidak bisa menjawabnya di hadapan Allah SWT. Bagaimana dengan kita sekarang ketika ditanya, mau kemana? Enggak tahu ini kemana arah kaki melangkah. Enggak jelas tujuan hidupnya. Maka mereka begitu memperhatikan. Imam Ibrahim bin Adham punya karamah yang luar biasa. Kalau Nabi ada mukjizat, kalau wali Allah itu ada karamahnya. Beliau bisa sholat maghrib di Masjidil Haram, sholat isya-nya nanti bisa di Masjid Nabawi. Sampai akhirnya suatu malam nggak bisa melakukan itu. Lama dia muhasabah merenung. Apa yang menyebabkan ini? Dosa nggak ada. Lama-lama Allah pertemukan, berikan ilham. Rupanya tadi dia pergi ke pasar, biasa beli kurma satu tumpuk itu 7. Hari itu dia membeli kurma isinya 8. Yang menjual itu salah ngitung. Yang salah bukan dia. Yang salah jual. Sekecil itu pun ada efeknya. Hilang karomahnya gara-gara itu. Gimana nih Pak Ustadz, kok hilang hafalan saya? Bukan cuma satu yang termakan, satu kotak kita makan. Mereka itu amat sangat halus pandangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Allah mengangkat derajat mereka. Hari ini kita menyepelekan, meremehkan. Maka sampai saatnya nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Tapi ada orang yang memang wara, menjaga diri. Tapi ada yang mutawarri, pura-pura wara. Ini orang-orang yang wara, memang menjaga diri, nunduk aja. Yang satu ini mutawarri, lagi kondangan. Kebetulan yang nuangkan air minumnya itu jariyah, seorang hamba sahaya perempuan. Dia nuangkan air.
Yang warak ini nunduk semua. Yang mutawarik ngomong, kamu nih katanya orang-orang warak menjaga diri, nggak mau ngelihat perempuan. Kenapa kamu mau minum padahal yang nuangkan air ini perempuan? Lalu mereka semua ngomong, kami sudah lama minum di sini, nggak tahu kalau yang nuangkan ini perempuan. Kamu kok tahu? Ternyata yang pura warak ini ngelihat. Mereka nggak pernah ngelihat itu, nggak pernah memperhatikan itu. Begitulah mereka halusnya pandangannya. Tapi jangan gara-gara ini adik-adik jadi takut lalu ke gua semua. Kita tetap hidup dengan kehidupan kita sekarang. Kita tetap di zaman kita sekarang. Tapi kita menjaga sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya termasuk orang yang suka membaca biografi ulama dulu. Untuk mengukur bayang-bayang. Supaya kita merasa kita ini nggak ada apa-apanya. Kalau kita bandingkan diri kita dengan orang pelaku dosa, kita menyangka kita ini udah penghuni surga. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang-orang soleh ini, kita ini orang yang sangat jauh. Maka kalau ada berani berdoa, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku surga kepada bersama mereka. Malu nggak kita? Mungkin mereka kalau dekat maksud Allah. Demikian Ustaz. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ini lagi-lagi kita diingatkan kembali oleh guru kita UAS. Kita diingatkan, dikisahkan kembali betapa hati-hatinya para ulama salafus soleh terdahulu. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh-temeh, semuanya akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Kita akan lanjutkan usai jeda. Kita sahur lagi. Silakan Yai, silakan Ustaz. Baiknya dihisap, salahnya diazab.